Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai himne Filipi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan himne Filipi? Saudara, kita akan lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11. Firman Tuhan berbunyi, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat-ayat yang baru saja saya bacakan kepada saudara disebut sebagai himne Filipi atau himne Kristus di kitab Filipi. Saudara, himne itu adalah sebuah pernyataan iman, sebuah pengakuan, pengagungan bahwa Allah adalah segala sesuatu di dalam hidup ini. Makanya kalau di dalam puji-pujian gereja, saya ingin berkata bahwa pujian gereja yang tepat itu adalah himne, bukan lagu rohani. Mengapa, saudara? Karena himne memberi pengakuan kepada Tuhan. Dari manusia kepada Tuhan. Dari manusia, sebuah pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Itu namanya himne. Jadi himne itu sebuah pengakuan yang diterjemahkan ke dalam lagu atau penyembahan musik di dalam gereja. Jadi musik dalam gereja itu adalah himne, bukan lagu rohani. Bukan musik rohani yang dibawa masuk ke dalam gereja. Itu tidak tepat. Karena lagu-lagu rohani itu hanya cocok dinyanyikan dalam keseharian. Tapi lagu himne adalah pengakuan, pengagungan kepada Tuhan. Jadi dari manusia kepada Tuhan. Kita dalam ibadah itu memberikan pengagungan kepada Tuhan. Bukan kita seperti orang yang memelas kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi ibadah itu adalah sebuah ucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan. Sebuah himne yang kita berikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ada himne tentang Kristus, ada puisi tentang Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Ada sebuah pernyataan iman di dalam Alkitab yang memberikan iman yang ortodoks. Iman yang sound doctrine. Iman sound doctrine itu seperti apa? Saudara, ini adalah kristologi, saudara. Yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi dan menjadi sebuah pengajaran ortodoks untuk jemaat-jemaat Tuhan. Ya, saudara. Jadi himnenya seperti apa? Kristologi yang Paulus nyatakan di sini dalam Filipi 2:6 sampai 11 ini menjadi pengakuan iman kita. Pengakuan iman ortodoks menjadi pengakuan iman sound doctrine. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam teologi ada dua ilmu kristologi. Yaitu yang disebut dengan low kristologi
atau kristologi rendah dan yang disebut dengan high kristologi. Memang ilmu kristologi ini adalah ilmu yang dipelajari di dalam sekolah teologi paling sedikit 4 SKS, 2 semester diajarkan atau lebih daripada itu. Saya menyarankan sampai 4 semester kristologi ini bisa dibahas. Kristologi 1, 2, 3, dan 4. Diformulasikan ilmu kristologi itu supaya jemaat Tuhan, kita orang percaya memiliki sebuah sound doctrine yang kuat dan tidak tergoyahkan tentang siapakah Kristus seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Dalam Filipi 2, 6-11 itu adalah himne tentang Kristus. Apa himnenya? Tadi saya sudah bilang, ada 2 kristologi yang dipahami di dalam ilmu teologi yang beredar di dalam sepanjang sejarah orang percaya yang mempengaruhi pikiran orang percaya. Kristologi yang pertama low kristologi, yang kedua disebut dengan high kristologi atau kristologi yang rendah dan kristologi yang tinggi. Low kristologi berkata bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang diangkat menjadi Allah. Jadi melewati proses yang disebut dengan proses evolusi atau metamorfosis. Jadi Yesus diangkat, diadopsi oleh Allah sehingga lama-kelamaan dia mempunyai kualitas sebagai Allah. Jadi ini disebut dengan low kristologi. Kemudian kristologi yang kedua, yaitu high kristologi. Kristologi tinggi berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya yang datang di dunia ini menjadi manusia, dan Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, kristologi ini berkata bahwa Yesus dulunya Allah, dia adalah Allah yang sejati, tapi dia datang ke muka bumi ini mengambil tubuh manusia. Nah, saya mengatakan bahwa inkarnasi itu harus dengan tegas kita katakan bahwa inkarnasi adalah Allah menjelma menjadi manusia, bukan manusia berubah menjadi Allah. Makanya kristologi, low kristologi itu harus kita tolak. Dan kita mengambil pendapat high kristologi. Karena inkarnasi itu adalah Allah berubah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang menjelma menjadi Allah. Yesus bukanlah Allah yang kita akui dalam pikiran kita. Engkau boleh tidak mengakui Yesus, tapi selama-lamanya Yesus tetap Allah. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Selama-lamanya Yesus tetap Allah. Saudara, firman Allah tidak pernah berubah. Engkau bisa menurunkan standar firman Allah, tapi kuasa dan kebenaran firman Allah tetap absolut. Jadi firman Allah tidak bisa diatur oleh manusia, diturunkan standarnya oleh manusia. Engkau bisa tidak percaya kepada sound doctrine. Engkau bisa tidak meyakini ajaran yang sehat. Tapi firman Tuhan tetap absolut. Tetap tidak pernah salah dan tidak pernah mempunyai peluang untuk menjadi salah. Infallible and inerrant. Itu jadi tetap seperti itu. Nah, saudara lihat di sini, firman Tuhan berkata dalam himne mengenai Kristus. Sekali lagi saudara, kita harus mengubah sikap kita. Mengakui Allah, memberikan penghormatan kepada Allah. Bukan memberikan kemuliaan kepada diri kita sendiri. Di dalam sebuah ibadah itu diterapkan prinsip himne. Himne adalah kita memberi kepada Allah. Bukan meminta Allah untuk melayani kita. Dalam ibadah bukan seperti itu. Lagu-lagu rohani itu selalu membuat Allah yang melayani kita. Mengeluh kita kepada Allah.
seharusnya semua kemuliaan diberikan kepada Allah. Maka tadi saya bilang, himne yang paling tepat di dalam ibadah gereja. Karena himne itu adalah hubungannya dari manusia kepada Allah. Bukan dari Allah kepada manusia. Kita ini maunya selalu mengatur Allah. Meminta Allah melayani kita. Meminta Allah memuaskan kebutuhan kita. Begitu. Tapi sebenarnya dalam ibadah kita, hidup kita adalah ibadah. Ibadah kita itu memuliakan Allah. Memberikan kemuliaan kepada Allah. Memberikan pengakuan kepada Allah. Itulah himne. Himne yang Paulus nyatakan dalam Filipi 2, 6-11. Lihat di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus Kristus itu adalah Allah. Pernyataan himne yang pertama dari Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi tidak pernah terlintas dalam semua tulisan-tulisan. Di dalam Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus itu rupa manusia baru berubah menjadi Allah. Tapi selalu menyatakan pre-eksistensi Yesus. Bahwa Yesus sebelum dia menjadi Yesus Kristus, sebelum namanya Yesus Kristus, sebelum dia menjadi manusia Yesus Kristus, dia adalah Allah yang sesungguhnya. Katakan amin. Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Kalau mau dipakai bahasa yang gampang, 100% Allah. Allah sepenuh-penuhnya. Tidak ada yang berkurang dalam dia. Maka Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah sebelum dia datang ke muka bumi menjadi manusia Yesus. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri adalah kenosis. Kenosis itu dia mau menjadi manusia. Mana bisa Allah menjadi manusia? Konsep ini tidak akan kena, saudara, tanpa istilah mengosongkan diri. Karena Allah itu pencipta. Bagaimana mungkin pencipta mau datang kepada bumi yang diciptakannya? Pencipta itu terlalu besar. Langit dan bumi yang mana yang bisa memuat pencipta? Saudara, pujian apa yang bisa kita berikan kepada Allah yang akan menjadi layak? Tidak bisa, saudara. Ungkapan kita itu terlalu kecil. Manusia terlalu kecil. Manusia tidak berdaya. Manusia tidak mempunyai segala sesuatu yang bisa diunggulkan kepada Allah. Kalau kita melakukan sesuatu kepada Allah, itu karena karunia Allah. Bukan karena kita bisa. Makanya kan lidah kita tidak akan sanggup mengucapkan kata-kata yang hebat sebagai kelayakan kepada Allah. Jadi Allah yang besar ketika dia datang kepada bumi ciptaannya. Allah pencipta itu memang tidak bisa disandingkan dengan ciptaan. Makanya Gnostik tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena apa? Karena Gnostik berpikir bahwa kemanusiaan itu jahat. Mana bisa Allah yang suci bersatu dengan kemanusiaan yang kotor. Orang yang percaya Gnostik, kepercayaan Gnostik ada di semua agama. Ini kepercayaan mistik-mistik yang merangkum semua mistik agama menjadi satu. Nah, orang Kristen juga terpengaruh dengan Gnostik ini. Banyak kekristenan Gnostik ini. Jadi mereka mencintai hal yang spiritual, mistik-mistik, sihir-sihir, ngero-ngero. Itu Gnostik. Jadi Gnostik tidak percaya itu, Helenistik tidak percaya itu. Saudara, tapi himne tentang Kristus menyatakan bahwa Allah yang sesungguhnya itu harus melakukan kenosis. Dia mengosongkan dirinya, maksudnya dia merendahkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba. Ayat 7 menyatakan Yesus adalah seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi tadi ayat 6, Yesus adalah Allah sejati. Ayat yang ke-7 katakan Yesus adalah manusia yang sejati. Inilah himne tentang Kristus. Yesus itu adalah hypostatic union, yaitu persatuan Allah dan manusia. Dalam diri Yesus ada pribadi Allah dan ada pribadi manusia yang bersatu.
Bukan dua kepribadian, satu kepribadian, dua pribadi Allah dan manusia itu bersatu menjadi satu kepribadian. Ini sebuah misteri, tapi tidak pernah tercampur. Yang mana manusia, yang mana Yesus tidak pernah tercampur. Yang mana Allah, yang mana manusia tidak pernah tercampur. Pribadi ini tapi menjadi satu. Namanya hipostatik union. Selama Yesus di muka bumi ini, dia tetap menjadi Allah. Dan selama Yesus ada di surga saat ini, dia tetap menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ini namanya himne tentang Kristus. Jadi kristologi yang kita pakai adalah kristologi Alkitab, yaitu Hai Kristologi. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saya buktikan saudara, walaupun Allah yang besar itu, dia yang kudus itu, dia pencipta itu sangat besar, tidak bisa terselami, tapi dia datang menjadi manusia, betul menjadi manusia 100%. Ayat 8, Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan manusia, ia merendahkan diri. Dia taat. Lihat, dipakai kata taat. Yesus menjalani kehidupan manusia yang normal. Dia dilahirkan dari seorang perempuan. Makanya orang banyak tidak percaya. Mana mungkin kok Allah dilahirkan dari perempuan. Keluar dari tempat yang tidak suci. Mungkin berpikir seperti itu. Begitu. Karena orang berpikir jasmani itu, seks itu tidak kudus. Tidak suci. Bagaimana Allah kok itu dihasilkan dari jenis kelamin itu. Tapi Yesus telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia menjalani kehidupan sebagai orang Yahudi yang sempurna. Dia taat kepada hukum Taurat dengan setaat-taatnya. Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat. Nah, ini seringkali dipakai. Oh, Yesus lihat aja dia ibadah di hari Sabat. Makanya kita harus ibadah di hari Sabat. Anda harus melihat konteksnya. Yesus taat juga, dia disunat. Begitu, banyak orang taat hari Sabatnya tapi sunatnya tidak mau. Begitu. Ini kan konsep orang Yahudi, disunat pada hari ke-8, lalu melakukan hukum Taurat tanpa cacat dan celah. Yesus adalah juga seorang pengajar Taurat, dan dia mengajarkan Taurat, tidak mengurangi Taurat satu iota pun. Itu sebabnya dia katakan, Anak Allah datang bukan untuk menghapuskan Torah. Anak manusia datang bukan untuk meniadakan salah satu hukum Torah yang paling kecil sekalipun. Alkitab katakan dia taat bahkan mati. Kematiannya adalah kematian jasmani. Kematian daging, bukan rohani. Jadi Yesus mati secara jasmani dan dia bangkit juga secara jasmani. Tubuh kebangkitan Yesus itu adalah buah sulung yang akan membuktikan kebangkitan orang benar akan terjadi. Karena sudah terjadi kebangkitan yang pertama, first fruit, resurrection. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di sini dikatakan ayat 9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini orang salah pahami. Dipikir Yesus setelah mati di kayu salib, lalu dia ditinggikan Allah. Ini adalah bahasa yang Paulus gunakan menyatakan himne. Ya, terus dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang peninggian Kristus terjadi sesudah dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Mengapa? Karena itulah satu saat di mana dia menyelesaikan pekerjaan sebagai imam besar. Jadi Yesus melakukan dua fungsi. Mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya sendiri. Dan Yesus menjadi pengantara. Saudara, jadi ucapan Yesus Kristus adalah Tuhan itu bukan karena terjadi pada saat dia menyelesaikan pekerjaannya, bukan. Tapi pernyataan Yesus Kristus itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Sudah dinubuatkan bahwa kata Kristus, saya sudah menjelaskan kata Kristus. Kata Kristus itu dari kata Hamasiah.
kemudian diterjemahkan menjadi kata Mesias dalam bahasa Latin, menjadi kata Kristos dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus, menjadi Mesias. Jadi Yesus ini adalah orang yang dinubuatkan jauh-jauh hari bahwa memang Allah akan menjadi manusia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus Tuhan. Dan sound doktrin ini adalah sound doktrin yang mengikat orang percaya. Katakan 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita membawa pesan ini bahwa orang harus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Tidak cukup engkau berkata kasih. Tidak cukup engkau mengucapkan kasih. Tidak. Engkau harus melakukan kasih itu melalui taat kepada sound doktrinnya. Melalui melakukan sound doktrin Yesus. Engkau tidak bisa mengasihi Yesus dengan mulutmu. Karena kasih itu adalah sebuah praktek, bukan sebuah teori, bukan sebuah ucapan. Engkau bisa ngomong kasih yang besar, tapi engkau tidak bisa melakukan kasih itu. Mengapa? Kasih itu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kasih tidak bisa kompromi. Kasih itu menyatakan ajaran yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau engkau percaya kepada sound doktrin, engkau tidak boleh lagi berkompromi kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Kalau engkau percaya kepada Kristus, jangan turunkan standar iman percayamu. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.